Gitaris band Seventeen, Ivan Seventeen, nyaris mengalami musibah saat terjadi kebakaran hebat di dekat lokasi hotel tempat ia menginap. Ini udah bau-bau. Ada kebakaran persis. Ini gede banget. Satu rumah habis. Insiden itu terjadi pada 10 Agustus 2023, tepat di saat Ivan bersama band Seventeen berencana manggung di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Melalui video yang diunggah di Instagram pribadinya, terlihat kobaran api besar di sekitar lokasi kejadian. Ini kebakaran yang ya bukan kebakaran yang gimana ya, maksudnya kebakaran yang cepat padam gitu lah. Kan biasa tuh kadang ada satu rumah misalnya belakangnya aja kebakaran misalnya. Cuma untuk memadam kebakarannya sigap. Cuma yang kita khawatirin itu konslet listrik gitu, karena listriknya udah mulai meledak-ledak tuh. Jadi itu yang bikin takut. Beruntung, kobaran api itu tak sampai menyambar hotel tempat Ivan menginap, sehingga ia tak mengalami kerugian apapun akibat insiden tersebut. Ivan pun tetap bisa tampil menghibur warga Bau-Bau dengan aksi panggungnya. Sebenarnya berat gitu buat aku manggung. Berat dalam artian di depanku lagi ada orang yang menderita gitu, sedangkan kita seolah-olah lagi mengadakan selebrasi gitu. Cuma sempat di panggung pun aku sempat ajak penonton gitu buat berdoa bersama. Tapi alhamdulillah manggungnya lancar, puluhan ribu orang, belasan ribu kayaknya ada deh. Warganet yang melihat video unggahan Ivan tersebut mengungkapkan rasa syukurnya atas keselamatan Ivan Seventeen. Musibah kebakaran yang hampir menimpa Ivan itu bukan musibah pertama yang dialami Ivan. 5 tahun lalu, Ivan pernah menjadi korban bencana tsunami di Serang, Banten. Saat itu, ketiga personil grup band Seventeen dan istri pertamanya Dylan Sahara tewas. Sementara Maret lalu, Ivan juga baru menjalani operasi pengangkatan tumor di kepalanya. Lantas, bagaimana Ivan menanggapi musibah yang sering menimpanya? Karena ini kejadiannya beda ya, maksudnya waktu itu kan aku mengalami bencana laut, ini kan kebakaran. Dari dua jenis bencana yang berbeda gitu. Cuma feelingnya aja yang apa ya, feelingnya hampir mirip. Feelingnya itu feeling. Aduh, ada apa ini? Apalagi ini gitu-gitu. Dikit-dikit masih ada lah. Makanya di backstage juga aku minta anak-anak berdoa. Kita berdoa gitu buat keselamatan kita semua. Aurel bagi-bagi HP ke pengasuh Amina, netizen nyinyir definisi ngasih tapi nggak ikhlas. Aurel Hermansyah kembali jadi sorotan publik gara-gara memberikan hadiah kejutan berupa handphone mahal kepada suster Amina, Sus Iro. Aksi Aurel tersebut direkam dalam sebuah video yang diunggah ke media sosial. Dalam videonya, istri Atta Halilintar itu terlihat baru membeli 2 handphone baru dan tak sabar melihat ekspresi Sus Iro. Jadi ini tuh ada 2 handphone. Nih kan. Nah, rencananya ini tuh satu nanti buat adiknya Amina. Nanti akan dipegang sama suster Amina, adiknya Amina. Nah, yang ini kita mau ngasih ke Suro. Kita lihat apa ya ekspresi dia. Sus pilih atas atau bawah? Aku sukanya di atas. Pernah nyoba. Ya aku udah membayangkan nantinya. Oke. Aneh banget. Supaya Sus nanti videoin Amina lebih bagus lagi dan semakin tidak males ya untuk membuat video yang bagus. Kalau live juga yang bagus, karena HP udah geradakan kan, saya lihat-lihat. Jadi ini. Thank you. Makasih sayang. Aku terharu. Makasih loh hadiahnya loh. Iya. Siapa yang tak girang mendapat hadiah handphone baru? Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba saja Aurel membelikan handphone super canggih dan mahal. Sus Iro tentu senang luar biasa. Dengan antusias, suster Amina itu langsung unboxing handphone barunya.
Wih. Thank you. Acung kok acung. Nah, keren banget. Thank you ya. Handphone baru. Sus, coba dibantu loh, Sus. Ih, bagus banget ya handphone itu. Kameranya 2. Aku suka dengan kameranya 2, guys. Keren banget loh. Aurel sengaja membelikan HP baru karena handphone Sus Iro memang sudah usang. Sus Iro sangat berterima kasih atas kebaikan hati majikannya itu. Namun di balik itu, rupanya Aurel juga ingin Sus Iro semakin rajin merekam tingkah lucu Amina untuk kebutuhan konten. Sontak, alasan Aurel tersebut mengundang reaksi beragam dari netizen. Sebagian memuji kebaikan hati putri sulung Krisdayanti itu, namun ada juga yang nyinyir atas sikap Aurel yang pamrih dan membandingkannya dengan Gigi istri Raffi Ahmad yang tak pernah pamrih jika memberi sesuatu. Sus dapat handphone Sus akhirnya. Bikin PR ini tuh. Doa netizen terjawab. Mau ini sini, jangan lempar keluar. Iya, coba. Tuh, Iya, email Sus apa? yang sama kayak yang itu. Enggak, yang Rini Ferdianti. Tuh, gimana? Iya, ini tuh nggak bisa, ini tuh harus di... Gaya pacaran Dul Jelani dan Tisa Biani benar-benar anti-mainstream. Jika banyak pasangan selebriti menikmati masa pacaran dengan kemewahan, Dul dan Tisa justru memilih menghabiskan masa pacaran di tengah alam. Setelah beberapa tahun lalu keduanya menaklukkan Gunung Bromo. Tepat di hari ultah Tisa yang ke-21 tahun, Dul memilih mengajak Tisa mendaki Gunung Papandayan. Puncak Gunung Papandayan benar-benar menjadi saksi cinta Dul dan Tisa. Putra bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianti itu membuat kekasihnya baper saat ia memberikan kejutan kue ultah yang terbuat dari mie instan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Tiup lilinnya. Doa dulu. Make wish dulu, make wish. Kuis. Doa doa. Oke. Pisau. Versi gunung. Ini apa nih Kak? Pizza mie makaroni? Iya, itu mie Gak sama usah telur. pakai sendok lah. Sendok. Iya. Mantap. Pada mengisi waktu kosong ya gitu, daripada kita gabut, daripada kita misalnya ya mungkin ada hubungannya juga sama ulang tahunku, aku daripada makan-makan party-party, lebih baik kita menjalankan sesuatu yang lebih berfaedah, kayak misalnya mensyukuri alam, terus jalan-jalan. Meski terkesan receh, namun aksi Dul memberikan kejutan romantis terasa begitu istimewa bagi Tisa. Apalagi di atas Gunung Papandayan, Dul dan Tisa mengukir cerita cinta mereka berdua. Sambil sesekali mengabadikan momen romantis, tepat sunrise muncul di sela-sela gunung. Lantas benarkah, selain merayakan ultah, Dul dan Tisa juga sengaja mendaki Gunung Papandayan untuk menggelar foto pre-wed? Cuaca yang sangat bersahabat ini. Kita lagi menikmati sunrise, alhamdulillah indah banget. Nggak cuma matahari ya, kelihatan semua. Foto pre-wed. Rahasia ya? Rahasia. Ya, indahnya Bukit Gunung Papandayan seakan menjadi saksi perjalanan cinta Dul Jelani dan Tisa Biani. Apalagi saat Dul yang begitu riang bahagia bisa menaklukkan Gunung Papandayan bersama Tisa, sempat membuat khawatir kekasihnya setelah mengalami insiden jatuh. Sudah.
Di record lagi. Kompak rayakan ulta papa mertua, Ari Wibowo dan Inge rujuk. Panas dan saling tuding di pengadilan tak membuat hubungan Ari Wibowo dengan keluarga besar mertua ikutan renggang. Faktanya, tepat di hari ulta Opa Arifin, ayah Inge Anugrah yang ke-75, Ari Wibowo dan Inge tampak begitu kompak merayakan momen bertaman usia Opa Arifin. Bahkan, momen kehangatan Ari Wibowo, Inge dan keluarga mertua diabadikan Ari di akun media sosial pribadinya. Tak ayal, unggahan Ari Wibowo pun ramai diserbu netizen yang meminta Inge dan Ari berbesar hati, sama-sama membuka pintu rujuk. Ya kalau saya sih orang tuanya kan itu urusan mereka berdua, mereka kan udah dewasa. Kita orang tua nggak ikut campur. Biasanya sebagai orang tuanya istilahnya tugas saya udah selesai. Dia udah berumah tangga. Ya gimana ya? Kita penting yang benernya aja lah. Kita tahu yang benarnya aja. Sikap hangat Ari Wibowo terhadap keluarga Inge Anugrah di tengah panasnya sidang cerai bukan kali ini terlihat. 4 hari lalu, di momen sidang cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Opa Arifin bersama istri tampak berlangsung hangat dengan Ari Wibowo. Namun ada momen menarik di momen usai sidang. Inge tampak begitu nelangsa, tak henti-henti menangis saat berpelukan dengan seorang wanita berhijab yang diduga asisten rumah tangganya dulu saat tinggal bersama Ari Wibowo. Lantas benarkah dua fakta kehangatan sikap Ari Wibowo dan tangis pilu Inge Anugrah membuktikan masih terbuka asa rujuk? Entahlah. Satu hal yang pasti, Inge dan Ari meski belum resmi cerai, sudah tak lagi tinggal serumah. Itu sidang tertutup, saya nggak bisa cerita. Udah beda, udah 1 bulan lebih beda. 1 bulan lebih beda. Inge sukses melakukan apa yang dia saat ini lakukan. Semoga dia bisa bahagia karena bagi saya kita semua layak untuk bahagia karena hidup ini hanya sekali. 3 bulan menikah, Jessica Mila ingin program anak. Pemirsa, pasangan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan tengah bahagia jalani hari-hari sebagai pengantin baru. Meski begitu, tak bisa dipungkiri, Mila juga mendambakan untuk memiliki momongan. Iya, harapannya iya sih, doain ya, semoga. Apa aku nggak ada ngerasa saya, tapi doain aja ya. Doain aja semoga deh. Tapi tanda-tanda mungkin perubahan moodnya udah kerasa belum sih ya? Perubahan mood? Iya, belum sih, cuman ya doain aja deh, semoga diberikan yang terbaik. Dan cepet-cepet apa nunda nggak sih? Karena doang cepet-cepet kan, cuman rezeki dari Tuhan. Mudah-mudahan cepet. Dalam sebuah acara, tampak Mila beberapa kali mengelus perutnya. Mila juga tidak memberikan bantahan soal kabar kehamilan pertamanya. Benarkah Mila kini sedang melakukan program hamil? Nggak ada sih, kasih sayang aja selalu. Nggak ada sih ya, karena baru awal juga nih, baru awal perkawinan, jadi ya masih menjalani aja hari demi hari. Tapi targetnya ingin cepat punya momongan gak sih, Kak? Aku udah ditarik-tarik. Maaf banget, udah telat soalnya ya. Iya. Bisa menjadi pengantin baru mungkin seperti apa sih Bang? Bahagia selalu. Ya, momongan memang menjadi salah satu doa Mila di ulang tahunnya yang ke-31 yang jatuh pada 3 Agustus 2023. Tak cuma anak, ia juga berharap bisa terus menjadi pribadi yang makin baik. Aku berharap semoga aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik aja. Apalagi sekarang udah berkeluarga gitu kan, terus banyak tanggung jawab yang baru dengan peran aku yang baru sekarang gitu. Jadi masih banyak belajar, semoga aku bisa menjadi seperti yang diharapkan sama orang-orang sekitar aku, bisa menyenangkan hati banyak orang dan menjadi berkat untuk banyak orang. Tak hanya sampai di situ saja, Mila juga dirinya dan sang suami, Yakub, juga selalu saling membagi waktu untuk bersama.
di tengah padatnya jadwal aktivitas keduanya. Aku dan ada tim JM Unity Official itu kita selama ini selalu menjaga hubungan baik, selalu banyak komunikasi gitu. Kalau misalkan aku ada event, mereka juga pasti support dan datang. Nah sekarang kayak udah cukup lama kan aku nggak bikin acara apa-apa, jadi akhirnya aku bikin acara seperti ini. Mereka datang nih, ada yang dari Bogor tadi aku lihat beberapa, senang banget sih.